Ia mengambil abu ayahnya dan mengoleskannya di pipi seolah-olah itu adalah riasan. Lalu ia mengambil abu ibunya dan meletakkannya di mata seperti bayangan mata. Ia menggunakan bor listrik untuk menyesuaikan sepatu botnya dan kunci Inggris besi untuk mengencangkan pinggangnya. Setelah itu ia mengenakan anting-anting khususnya, mengambil seikat mawar tanpa duri, dan perlahan-lahan keluar dari selokan. Sebenarnya hari ini adalah hari pernikahannya. Ketika orang-orang desa melihatnya, semua menutup jendela mereka dengan ketakutan. Tetapi ia tidak peduli karena itulah gaya unik keluarga Addams. Saat musik pernikahan yang ceria mulai terdengar, namun saat itu Gomez teringat bahwa ia lupa membawa cincin. Tepat pada saat itu, hewan peliharaannya, Zing, datang berlari seperti sihir membawa cincin. Ketika pendeta hampir memulai upacara, beberapa penduduk desa datang dengan obor yang menyala. Tujuan mereka adalah menghancurkan para monster itu. Gomez mempercepat upacara dan berkata kepada keluarganya agar segera melarikan diri. Tetapi hanya ada satu jalan keluar dan penduduk desa sudah menghancurkannya. Tidak ada pilihan lain selain bertarung. Namun, mereka tidak ingin melukai siapapun demi melindungi keluarga. Nenek tetap tinggal untuk memberi waktu kepada yang lain untuk melarikan diri. Sang kakak mengangkat semua orang di bahunya dan mulai mendaki menuju puncak gunung. Di bawah sinar bulan, mereka semua tampak sendirian dan putus asa. Meskipun kini mereka selamat, kemanapun mereka pergi, orang-orang selalu melihat mereka dengan rasa takut dan menolak mereka. Saat itulah Gomez berjanji kepada istrinya bahwa ia akan menemukan rumah yang aman bagi mereka. Dan demikianlah perjalanan mereka dimulai. Ketika mencari rumah baru, Zing sedang memainkan musik ketika tiba-tiba muncul seorang pria berpakaian putih. Ting tidak berhasil berhenti tepat waktu dan menabraknya. Semua orang segera keluar dari mobil untuk melihat keadaannya. Gomez, setelah melihat pakaiannya, mengerti bahwa pria itu tidak waras. Pada saat itu, Morticia melihat di puncak gunung sebuah kastil tua yang suram. Mungkin itulah rumah baru mereka. Tetapi tiba-tiba pria mati itu hidup kembali. Musik, kata seseorang. Namun Gomez berkata, terima kasih sahabat lama. Sekarang kaulah yang akan membimbing kami. Tanpa berpikir panjang, pria itu menjadi pelayan Gomez. Dalam waktu singkat mereka sampai di kastil. Gomez memecahkan segel dan membuka pintu. Tempat itu menyeramkan. Tetesan darah menetes dari dinding. Siapapun pasti akan ketakutan dan kabur. Tetapi keluarga Addams menyukai rumah seperti itu. Jadi mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Tak lama kemudian lahirlah dua anak aneh. Putri sulung mereka diberi nama Rabu. Ia suka tidur di bawah tanah. Jika roh pohon tidak membangunkannya setiap pagi, mungkin ia sudah mati berkali-kali. Adiknya, Pugsley, bahkan lebih menyeramkan. Hal yang paling ia sukai adalah mencoba senjata rakitannya sendiri pada ayahnya. Kedua bersaudara itu sangat akrab. Cara Rabu menunjukkan kasih sayang adalah dengan mengubur Pugsley hidup-hidup. Dan begitulah keluarga Addams mulai hidup bahagia di kastil menyeramkan itu. Semuanya berjalan baik sampai suatu hari kabut yang menyelimuti kastil itu menghilang, dan tampaklah sebuah kota kecil nan indah. Pada saat yang sama, agen properti bernama Margot sedang menunjukkan rumah baru kepada para klien. Ketika ia membuka tirai, semua terdiam. Di hadapan mereka, di atas gunung, berdirilah kastil menyeramkan itu. Margot pingsan karena takut. Setelah kastil itu terlihat, keluarga Addams memutuskan bahwa sudah waktunya menunjukkan kepada penduduk desa bahwa mereka tidak berbahaya. Namun begitu mereka terlihat, semua orang ketakutan. Saat melihat Pugsley minum air dari tanah seperti seekor anjing, mereka panik dan lari. Sejak itu, para penduduk desa mulai menganggap keluarga Addams sebagai monster. Keluarga Addams